Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan bab keutamaan sholat berjamaah. Bab keutamaan sholat berjamaah, halaman dari kitab Riyadhus Shalihin halaman 450 bagi yang di rumah, bagi sahabat-sahabat kita yang menyaksikan di rumah, terutama kata bapak-bapak ibu-ibu yang di Bangka Tengah, di Lampur. Halaman 450 masih bab padu keutamaan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan masih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, faqala Rasulullah, ja'ata Nabi sallam, ata telah datang an-nabiya kepada Nabi sallam, rajulun seorang laki-laki, akma yang buta. Faqala, maka bersabda Rasulullah li, faqala, maka berkata si rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisali, saya tidak memiliki qaidun, pembimbing. Pembimbing itu penuntun, ya, dituntun gitu kan, kalau buta itu ya. Yakuduni, yang menuntun kepadaku, ila masjidi, kepada masjid, ke masjid maksudnya, berjalan ke masjid, nggak ada yang menuntun, nggak ada yang membimbing. Fasa'ala, maka meminta si laki-laki tersebut, yang buta tersebut, Rasulullah kepada Nabi SAW, ayurokhiso, agar meringankan, lahu, bagi laki-laki yang buta tersebut. Fayusoli, kemudian sholat si laki-laki buta tersebut, agar bisa sholat si laki-laki tersebut bibaiti, di rumahnya si orang buta tersebut. Farokhoso, kemudian Nabi meringankan, lahu, bagi si laki-laki buta. Falamma wala, maka di ketika ya, wala itu berpaling ya, dari Nabi gitu ya, da'ahu, manggil Nabi kepada laki-laki tersebut. Faqala, maka berkata Nabi lo kepada laki-laki tersebut yang buta, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar anida kepada adan bisolati, solat, panggilan untuk solat, adan maksudnya. Qala, berkata itu si rajul, na'am, benar, aku mendengar. Qala Nabi, fa'ajib ya, maka kamu harus melaksanakan sholat berjamaah ya, karena banyak padilahnya. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya ada seorang laki-laki yang buta datang kepada Nabi ya, minta sampai curhatlah gitu ya, masa kita ya, aku ini buta ya Rasulullah, kalau mau berangkat ke masjid tidak ada yang membimbing, menuntun gitu kan. Kemudian kata Nabi, iyalah, ada jadi masalah, minta kemurahan gitu ya kepada Nabi, karena nggak ada yang nenten gitu kan, nggak ada yang membimbing ya. Pas ngobrol-ngobrol, keluarlah rajul itu ya daripada Nabi. Nabi manggil lagi, sebenarnya tadinya sudah dimurahkan sama Nabi ya, Nabi sudah memurahkan, dan jadi masalah lah, kamu sholat di rumah aja, ngobrol kan. Baru pas berangkat daripada Nabi semawala kan, panggil lagi, hei rajul, apa menadiri kan, apakah kamu dengar adan ya? Dengar ya salam. Oleh karena itu nggak jadi membahasa diri, lalu kan dimurahkan sholat di rumah tuh, kamu tetap harus berjamaah ya. Itu saking padilah pahalanya itu besar nah gitu. Lanjut, wa Abdillah wakila Amr bin Qais ya. Dan diceritakan, dan ini hadis dari terima Abdillah ya, dari Abdillah Amr bin Qais al-Ma'ruf, yang dikenal di Ibnu Maktum al-Muadin, seorang tukang adan, seorang yang tukang adan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya.
Anahu sesungguhnya kola berkata itu Ummu Maktum, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innal Madinah sesungguhnya di kota Madinah tersebut kasiratul hawam, banyak ya, banyak binatang melata kayak kedengking gitu kan, binatang melata itu ya, lipan, wasibai ya, wasibai dan binatang buas. Faqala Rasulullah ya, maka bersabda Rasulullah, tasmu hayya ala shalah hayya ala falah, mendengarkah engkau kepada hayya ala shalah panggilan salat, hayya ala falah kepada panggilan hayya ala falah ya. Itu paihala ya. Paihala, maka oleh karena itu maka harus berjamaahlah, harus datanglah kamu, datang berjamaah. Rawa Abu Daud bisnadin hasan wa mano haila, ada ta'ala kesini, ta'ala, ta'ali. Kalau ta'ala pakai lam, ya lam itu lam pakai iya, ya nisbat gitu. Ta'ala pakai alif ya, alif ganti ya, maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ta'ala pakai lam aja berarti artinya kesini, come here gitu kan. Ta'ali, ta'ali kesini, kesini gitu kan. Hayala, hayala gitu kan. Tapi kebanyakan orang Timur Tengah nyebut yala yala gitu kan, hayala 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 kesini kesini. Jadi kata Ummi Maktum ya, katanya di Madinah itu maksudnya ke Masjidil itu Masjid Madinah, Masjid Nabawi kan, masjid tempat dekat rumah Nabi ya, yang sekarang tempat ziarah di Rawadhah ya. Di Madinah itu banyak binatang melata, kedengking, kalajengking gitu kan, lipan, yang besenget lah ya, banyak kan. Kalajengking ada yang warna putih mematikan kan, ada juga binatang buas gitu ya, serigala juga binatang buas ya, harimau, macan gitu kan, maksudnya sama gitu ya. Kalau seperti itu keadaannya boleh nggak misalnya sholat di rumah gitu kan. Tapi kata Nabi, tasmau hayya ala sholah, sekalipun ada binatang buas ya, ada binatang melata yang menyengat ya, sekiranya telinga Anda mendengar seruan sholat, seruan adzan yakni untuk sholat, maka harus melaksanakan sholat berjamaah gitu kan. Yang kelima, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anu kepada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallam qala, bersabda Nabi, walladzi nafsi demidat ya, biadi di tanganku, laqad hamtu aku telah bermaksud an amro agar memerintahkan si rajul biotobin dengan membawa kayu api, kayu bakar, payutabu maka mencari itu laki-laki kepada kayu bakar, summa aromaro kemudian Nabi menyuruh bisolati supaya melaksanakan sholat berjamaah, payudana maka menyuruh supaya beradan biha untuk sholat berjamaah, summa amaro kemudian merintah Nabi rojulan kepada laki-laki tersebut, paya umam kemudian mengimami si laki tersebut, anasa kepada manusia banyak. Summa khalifa ila rijalin ya, kemudian berangkat ya, berangkat ila rijalin kepada seorang laki-laki, menuju ya, berangkat menuju kepada seorang laki-laki, fa ukhriqo alaihim buyutahum, maka aku akan membakar alaihim kepada itu para laki-laki, buyutahum rumah-rumahnya, yang mana laki-laki tersebut tidak sholat berjamaah. Gini maksudnya, demi dat ya, di tangan kekuasaanku ya, waladi demi dat nafsi tak jiwaku ya, biadi ada dalam tangan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, aku menyuruh ngambil kayu api kepada seorang laki-laki. Maksudnya siapapun saja yang tidak berjamaah sholat ke masjid bagi laki-laki
maka rumahnya dibakar oleh Nabi. Maka aku suruh bakar rumahnya bagi orang-orang yang tidak berjamaah di masjid. Makanya ada ulama yang mewajibkan berjamaah itu wajib. Karena hadisnya ini. Kalau tidak wajib, kenapa Nabi harus menyuruh membakar rumah bagi yang tidak sholat berjamaah? Gitu ya. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu dia hadis yang disepakati kesohihannya, kebenarannya sahih gitu kan. Habis rumahnya. Oh, habis rumah kalau sekarang ada dipakai hadis itu ya. Iya. Gitu kan. Dan sabit mana habis? Yang keenam, wa Nabi Mas'ud radhiyallahu an. Kesimpulannya adalah yang pertama ya, daripada berjamaah ini, yang pertama sesusah apapun ya, sesulit apapun ya, walaupun buta ya, kalau sekiranya mendengar adzan kata Nabi berjamaahlah ya. Hadis yang selanjutnya, sebanyak apapun penghalang, rintangan, onak duri yang menghalangi ya, seperti kalau di kita mau hujan ya, atau kalau di zaman Nabi mah ini binatang melata yang menyengat, kalajengking, ular gitu kan, binatang buas, sekiranya masih kedengar suara adzan berjamaahlah gitu kan. Yang ketiganya adalah bagi siapapun saja kata Nabi yang sholat seorang laki-laki di rumahnya tidak mau berjamaah, maka bakarlah rumahnya. Hadisnya muttafaqun alaih, sahih lagi disepakati gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan. Ternyata berjamaah itu sangatlah penting ya, sangat penting sekali. Insyaallah kita sambung kepada insyaallah besok kalau ada waktu. Sebelum kita akhiri, minta maaf kalau ada kesalahan dari saya, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.